Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa, selamat bertemu pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh diizinkan untuk bertemu pada pagi hari ini. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dikumpulkan, kami boleh dihimpunkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak, kita sebelum kita masuk pada materi, kita lanjutkan materi kita. Terlebih dahulu guru akan mengecek kehadiran kaliannya. Ada yang tidak hadir? Oke, baik. Kita akan masuk pada materi kita. Namun kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Di sini ada dua yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Ada dua tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami arti mengampuni. Ya, yang pertama memahami arti mengampuni. Terus yang kedua di sini memahami cara mengampuni sesama. Ya, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian atau arti daripada mengampuni. Sebelum kita menjelaskan arti daripada mengampuni, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang di antara kalian kira-kira yang bisa menjelaskan menurut pemahaman kalian atau menurut yang kalian tahu tentang arti daripada mengampuni? Ada? Coba katakan. Ada yang bisa memberikan arti daripada mengampuni menurut pemahaman kalian sendiri? Oke, baik. Merci. Siapa lagi? Ya, Agus. Baik. Jawabannya benar ya. Kita masuk pada materi kita hari ini tentang indahnya mengampuni. Arti daripada mengampuni adalah memaafkan. Memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya tanpa mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Contohnya, anak-anak hari ini si A melakukan kesalahan terhadap si B. Ketika si A menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya terhadap si B adalah sebuah kesalahan, maka si A memohon pengampunan atau meminta maaf terhadap si B. Oh, minta maaf, saya sudah salah betul. Tadi saya tidak sengaja tadi untuk melakukan kesalahan itu. Jadi sekarang saya sadar. Kalau begitu saya minta maaf ya. Ya, ketika dia sudah minta maaf dan si B juga dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan hatinya, jika ia mau mengampuni si A yang melakukan kesalahan tadi, maka sesungguhnya jangan lagi besok ada kesalahan lain lagi, mulai diungkit lagi akan janji pengampunan Tuhan, maka si Nelsi dan si Agus harus memaafkan teman atau sesamanya yang telah melakukan kesalahan lalu telah memohon pengampunan. Alasan apa? Kenapa kita harus mengampuni? Anak-anak, di sini ada alasan mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Ya, kita lihat di sini ya, ada 4 alasan mengapa kita mengampuni kesalahan sesama kita. Di sini yang pertama adalah yang pertama di sini adalah karena merupakan perintah Tuhan Yesus. Alasannya kita mengampuni karena ini merupakan perintah Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dasar Alkitabnya, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan mohon di dalam Alkitab kita masing-masing untuk memperhatikan ayat yang ketiga. Lukas pasal 17 ayat yang ketiga, jagalah dirimu
jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat ini Lukas pasal 17 ayat yang ketiga sangat memberi suatu motivasi bagi kita, bahwa ketika kita menemukan sesama kita, ketika kita mendapati saudara kita telah melakukan kesalahan, maka kita diwajibkan untuk menegur dia. Alasan yang kedua yaitu merupakan teladan Tuhan Yesus. Mengapa kita mengampuni? Alasan yang kedua adalah karena merupakan teladan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah di mana Tuhan Yesus itu telah rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia telah ternoda oleh karena dosa, jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk menebus dirinya sendiri dari kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan di Taman Eden. Jadi ini merupakan teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus pada alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni sesama kita? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Seperti yang telah dituliskan di dalam Matius 6 ayatnya yang Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius di sini bahwa jikalau kamu bersedia untuk mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, anak-anak, kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni, pengertian arti daripada mengampuni, dan alasan mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Maka yang menjadi dasar kita di sini untuk bagaimana kita belajar mengampuni sesama kita, maka kita dapat belajar daripada dua tokoh. Ada dua tokoh yang menjadi teladan bagi kita untuk kita saling mengampuni. Tokoh yang pertama di sini adalah Tuhan Yesus. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di bagian yang kedua di sini, di mana Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib hanya karena mau mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, di sini tokoh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya karena mau untuk menebus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tanpa tindakan yang telah diambil oleh Tuhan Yesus untuk mau mengampuni kita, maka kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Terus ada juga di sini, ada gambar di sini. Gambar ini menunjukkan siapa dia? Siapa? Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela ini merupakan salah satu tokoh yang bisa kita pelajari yang dapat mengampuni kesalahan sesamanya. Ya, ini tokoh yang kedua, Nelson Mandela. Kenapa siapa tentang cerita tentang Nelson Mandela di sini? Siapa tahu? Ya, cerita tentang Nelson Mandela di sini adalah di mana Nelson Mandela ini merupakan tokoh pejuang Afrika Selatan yang telah memperjuangkan hak daripada kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Tetapi ketika ia memperjuangkan hak daripada kaum kulit hitam di Afrika Selatan, maka Nelson Mandela ini dihukum dalam hukuman penjara selama kurang lebih 20 tahun.
ketika sepanjang ia berada di penjara selama kurang lebih 20 tahun, ia diperlakukan dengan kejam oleh seorang kepala penjara di Afrika Selatan. Nah, ketika Nelson Mandela ini selesai menjalani masa hukumannya di dalam penjara, ia keluar dari penjara dan mengikuti pemilihan presiden di Afrika Selatan. Lalu ia keluar sebagai pemenang atau terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Apa yang kita teladani daripada Nelson Mandela? Yang kita teladani dari Nelson Mandela di sini adalah di mana ketika ia dilantik menjadi presiden Afrika Selatan, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara yang tadinya ketika ia berada di dalam penjara melakukan pemiksaan, melakukan hukuman yang begitu kejam terhadap Nelson Mandela. Sehingga ketika ia dilantik, ia mengundang kepala penjara ini sebagai tamu terhormat yang dapat makan bersama-sama dengan Nelson Mandela sebagai presiden terpilih di Afrika Selatan. Nah, itulah yang dapat kita pelajari dari Nelson Mandela di sini, bahwa ia tidak mendendam, ia tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang telah dilakukan oleh kepala penjara tadi, tetapi malah ia mengundangnya lalu mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang dilakukannya pada saat ia berada di dalam penjara. Jadi ini adalah dua tokoh yang dapat kita pelajari bagaimana kita dapat mengampuni sesama kita, bagaimana kita bertindak untuk mau mengampuni sesama kita. Dua tokoh ini, yaitu tokoh pertama adalah tokoh kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela. Demikian yang Bapak sudah jelaskan, Pak Guru sudah jelaskan. Sejauh ini materi yang Pak Guru sudah jelaskan, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Baik, kalau tidak ada, di sini ada tugas ya, ada tugas di sini, ada lembar kerja. Mohon untuk kalian mendiskusikan ya, mengerjakannya secara kelompok sesuai dengan kelompok yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Kelompok yang pertama ini kelompoknya Agus, kelompok yang kedua ini kelompoknya Nelsi, kelompok yang ketiga ini, kelompok yang keempat ini ya. Mohon untuk dikerjakan dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya nanti minggu depan. Pak Guru minta sebelum kita memulai pelajaran kita pada pertemuan berikutnya nanti, tugas diskusi ini mohon untuk dikumpulkan ya. Demikian materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri materi kita hari ini. Oleh karena itu kita mengakhirinya dengan doa. Kembali Pak Guru menghimbau kita semua untuk anak-anak untuk mengambil sikap doa yang benar ya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang materi indahnya mengampuni. Pimpin dan sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam proses kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.